Kembali lagi ya di channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham, yaitu saham Cleo. Perusahaannya namanya apa ya namanya ya? Namanya panjang deh, aku lupa. Ini dia, Sariguna Prima Tirta Tbk. Jadi ini di request oleh temanku ya, dia mau membantu meramaikan channel. Ya, terima kasih untuk temanku yang bernama G. Jadi aku akan bahas sahamnya ya. Cleo ini, websitenya Cleo ini hanya ngomongin produk, tapi ada satu website lagi ya dari ini website perusahaannya. Jadi ini website produknya, kita tidak bisa cari informasi tentang apa namanya, saham dan investor dan lain-lain ya, karena ini hanya halaman website untuk produk. Nah, ini baru kita bisa mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan investor nih. Ini ada hubungan investor. Ini jadi website untuk Tanobel, ini website untuk perusahaan lah ya. Ini nama brand perusahaannya, dan ini website untuk produknya. Jadi berbeda. Jadi yang akan kita bahas kali ini ya, kita akan bahas perusahaan ya, bukan produknya. Nah, ini Tanobel ini memiliki beberapa brand atau produk. Nah, ini kita lihat mereknya apa saja ya dari Tanobel. Dari perusahaan apa namanya tadi ini, perusahaannya aku lupa namanya apa. Ini dia, Sariguna Prima Tirta Tbk. Nah, ini dia Tanobel ini, Sariguna Prima Tirta Tbk. Ini brandnya ada Cleo, ada Anda, Cleo Platin, Super O2, Vio, S-Tube, dan Cleo yang berbeda ya. Ada 2 Cleo ya. Mungkin sama kali ya, atau mereka punya apa namanya, target pelanggan yang berbeda, jadi logonya berbeda. Oke, kita akan masuk ke manajemen. Kita akan lihat-lihat. Komisaris utamanya tentu saja Pak Hermanto Tanoko ya. Dialah pengendali dari perusahaan Cleo ini, atau Tanobel, perusahaan Tanobel di tepatnya ya. Dia juga komisaris utama dari PT Avian. Pasti kalian kenal ya Cat Avian. Nah, beliau juga pemilik dari Cat Avian dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Banyak sekali ya. Nah, ini pokoknya inilah sosok dibalik dari Cleo. Komisarisnya tentu saja anaknya ya, Caroline Novilia Tanoko. Ini juga anaknya, direktur utama. Jadi ini perusahaan keluarga ya. Dan beliau juga ada YouTube-nya. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat bagaimana sih sosok seorang Hermanto Tanoko, search saja namanya di YouTube. Nanti kalian akan menemukan beliau di sana. Dia juga bikin podcast. Podcastnya seputar bisnis lah. Jadi nama baiknya bagus lah ya di antara semua bisnismen. Jadi tidak ada kasus hal-hal yang aneh-aneh. Jadi ini pengendalinya baik. Oke, kita akan masuk ke bagian informasi saham kali ya. Nah, ini dia shareholder yang nama pemegang saham dari Cleo. Pengendalinya tentu saja Tancorp ya. Tancorp ini sebesar 55% ya pengendalinya. Tancorp Global 25%. Lalu masyarakatnya mana? Masyarakatnya sisanya kali ya ini. Ya, ini masyarakatnya 18%. Jadi selama dipegang oleh Tancorp sih harusnya baik lah ya, karena mereka berbisnis dengan baik, tidak ada hal yang aneh-aneh. Dan seputar di websitenya hanya singkat saja ya. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Mana ini laporan keuangan ya, yang terakhir di 31 Maret 2022 atau kuartal 1 ya. Nah, kan ini PT apalah namanya, PT Sariguna Prima Tirta itu brandnya Tanobel Food.
Dan produknya salah satunya yaitu Cleo. Kita akan melihat bagian neraca, posisi keuangannya, jumlah aset lancarnya 328 miliar. Kita akan bandingkan dengan kewajiban atau liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendeknya 233 miliar. Apakah ada utang bank? Kita lihat utang bank jangka pendeknya kosong ya, 0. Adanya utang usaha, utang pajak, utang jangka panjang, utang bank. Ini ada utang bank yang jatuh tempo yang 43 miliar. Sisanya aman lah ya. Yang agak bahaya di utang bank sebenarnya karena bunganya berbunga. Utang yang berbunga lah istilahnya. 43 miliar utang bank bisa dibayar dengan uang cashnya kurang ya. Mungkin persediaan kalau misalnya dianya perputaran dari stok ke cashnya cepat, harusnya bisa dibayar ya. Tapi karena ini masuk ke dalam aset lancar, harusnya perputarannya cepat. Jadi harusnya aman utang tersebut. Tapi yang penting ini jumlah aset lancarnya lebih besar dibanding dari jumlah liabilitas jangka pendek. Dan ini karena anak usaha dari Tankop harusnya aman soal keuangan lah ya. Tidak ada masalah atau tidak ada hal-hal yang berbahaya. Secara utang harusnya aman. Oke, kita lihat utang jangka panjangnya 385 miliar. 152 miliar. Total utangnya 385 tapi jangka panjangnya 152. Utang bank jangka panjangnya 77 miliar. Ya, utang jangka panjang harusnya aman lah ya karena bayar cicilnya di atas 1 tahun. Kalau liabilitas jangka pendek di bawah 1 tahun. Kita akan bandingkan total modal utang dengan modal ekuitas. Modal ekuitasnya sangat kuat ya, itu 1 triliun. Sementara jumlah liabilitasnya atau total modal utangnya itu 385 miliar. Jadi lebih banyak modal dari investor. Jadi aman lah ya. Mereka lebih banyak kalau komposisinya itu di aset tidak lancar kali ya. Ya ini aset tidak lancarnya ada 1T di sini. Karena aset tetap lah ya, mungkin pabrik kali ya. Oke, soal utang aman karena backupnya kuat Tankop Cat Avian ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali soal utang. Kalau misalnya ada masalah pasti dibereskan secara langsung oleh Tankop atau Pak Hermanto ya. Lalu kita akan masuk ke bagian utang aman lah ya, utang aman. Lalu bagian laporan laba rugi. Ada peningkatan ya. Peningkatannya lumayan banyak, mendekati 20%. Kita bulatkan saja 20% ya. Peningkatan omset 20%, di tahun lalunya 237 miliar, di tahun ini 307 miliar. Peningkatan yang sangat-sangat bagus. Jadi aku punya kriteria kalau misalnya omsetnya naik 10% itu udah bagus. Kalau sudah menyentuh 20% itu lebih bagus lagi. Jadi kenapa omset yang bertumbuh itu bagus? Karena itu mencerminkan permintaan pasar. Kalau permintaan pasarnya tinggi, artinya produknya bagus, bisnisnya bagus, gitu. Karena ini mendekati 20% atau kita bulatkan 20%, berarti permintaan dari Cleo ini sangat bagus di pasar. Jadi ini aku suka banget. Dan satu lagi, margin laba kotornya tinggi sekali ya. Mendekati 50%. Mungkin ini di sekitaran 40% lah ya. Margin laba kotornya ini bagus banget. Ini sehat banget. Jadi laporan laba ruginya, wah ini cantik banget sih kalau menurutku. Pertumbuhan omsetnya naik 20%, margin laba kotornya juga mendekati 50%. Ini cuannya tebal sekali, ini bagus. Lalu kita langsung masuk ke bagian laba tahun berjalan. Laba tahun berjalannya ini ya naik 10%. Mungkin ada kenapa omsetnya bisa naik 20% tapi laba tahun berjalannya hanya naik 10%.
Mungkin ada biaya-biaya yang naik ya, kalau kita cek mana biaya yang naik itu. Oke, ada biaya ini nih, biaya naiknya naik sebesar 8 triliun ya. Bukan, 8 miliar. 8 miliar. Selisih kurs. Ini rugi penjualan dan pelepasan aset tetap. Ini yang membuat laba tahun berjalannya hanya bertumbuh 10%. Tapi kalau misalnya rugi penjualan dan pelepasan aset tetapnya tidak dimasukin, sebenarnya kinerjanya di atas 20% laba tahun berjalannya atau laba bersihnya gitu. Jadi ini nggak masalah ya. Jadi kinerjanya tetap top sebenarnya. Kalau nggak ada ini, ini laba bersihnya bisa naik 20%. Begitu. Jadi laporan laba ruginya oke, sangat positif dan sangat cantik. Ini oke banget nih. Ini saham yang bertumbuh karena ini permintaannya masih tinggi nih. Tahun depan kemungkinan masih bisa naik lagi karena naiknya 20%. Oke, ini laporan perubahan ekuitas, lewatin aja. Nah, ini arus kas yang masuk juga tebal ya. Kita bisa lihat semua ya. Di tahun lalu 230 miliar. Dikurang-kurangin masih tebal, sisa 67 miliar. Tahun ini pun juga sama. Yang masuk 314 miliar, sisa-sisa 134 miliar. Jadi karena margin laba kotornya tinggi, akhirnya menyisakan uang cash yang cukup banyak. Dan ini aku suka. Pokoknya kalau uang cashnya masuknya banyak itu aku suka banget. Karena perusahaannya sehat. Gitu. Bagian pendanaan nggak ada, sisanya hanya bayar utang saja. Jadi tidak ada tambahan utang. Ini bagus, aman. Tidak ada utang tambahan. Jadi laporan keuangan terbarunya utangnya aman. Laporan laba rugi juga cantik. Omset naik 20%. Terus arus kasnya juga positif ya. Masuk uang kasnya lumayan tebal. Bukan lumayan, tapi sangat tebal ya. 134 miliar di terakhir. So, laporan keuangannya sangat positif. Cantik lah ya. Kita akan masuk ke bagian rekapan tahunan dari Cleo ya. Saham Cleo atau Sariguna Prima Tirta atau Tanobel. Nah, ini nih kinerja omsetnya selalu naik ya. 2020 turun karena corona, jadi harusnya kita bisa maklum. Tapi overall tetap mereka mempunyai performa yang selalu naik omsetnya. Dari tahun 2016 sampai 2021 naiknya hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat. Dan di 2022 tadi kita lihat meningkat lagi. Jadi 300 dikali 4 saja. 300 dikali 4 berarti total 1,2 lah ya. Meningkat 10% omsetnya. Lalu di laba bersih juga meningkat. Lihat ya, dari tahun 2016 sampai 2021 meningkat terus. Dan ini bagus, artinya ada pertumbuhan ya. Ini baru kuartal 1. Tinggal dikali 4 saja. Kalau dikali 4 berapa tuh ya? Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ekuitas juga selalu bertumbuh. Nah, ini ada yang 2017 sampai 2011 loncatnya 2 kali lipat karena ada suntikan modal ya. Jadi aku cek ada suntikan modal, jadi ekuitasnya naiknya cepat. Naiknya hampir 2 kali lipat. Tapi secara kinerja pun ekuitasnya bertambah terus gitu. Jadi ini naiknya sekitar lumayan tinggi lah ya, di atas 10%. Jadi ini bagus. Arus kasnya juga naiknya meningkat terus setiap tahun, jadi bagus banget. Jadi kinerja tahun per tahun itu bagus, Mike. Ada pertumbuhan, jadi aku suka. Tidak ada yang naik turun, tapi ini konsisten naik terus. Dari sisi ekuitas, laba bersih, dan omset. Jadi ini oke lah ya secara pertumbuhan per tahun. Dan apakah masih bisa bertumbuh lagi? Tentu saja masih bisa lah ya. Kalau misalnya ada pabrik baru yang dibangun atau distribusinya diperluas, atau pecinta aqua di market share-nya diambil. Ini masih bisa tumbuh lagi. Tentu saja potensinya besar di kedepannya gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian presentasi mereka ya. Ini bagus nih.
presentasinya sangat baru ya, public expose-nya. Mereka public expose-nya 31 Mei 2022. Baru beberapa hari yang lalu, jadi ini fresh. Kita bisa lihat strategi mereka apa di kedepannya nanti. Oke, kita langsung lihat saja ya. Kita mungkin akan lewatin hal-hal yang kurang penting dan kita akan cari tahu hal-hal yang penting, terutama prospek mereka di tahun ini dan di tahun depan. Apakah ada rencana atau strategi atau taktik yang akan mereka lakukan agar omset dan laba bersih mereka naik. Oke, kita cari ya. Ini keunggulan Cleo air mineral 99% dipasok dari sumber air terlindungi, diproses teknologi nanofilter, kemasan paten, botol teringan di dunia. Wow, mereka sudah klaim ya, botol teringan di dunia, botol ramah lingkungan yang dapat diproses menjadi ukuran kecil dan mudah didaur ulang. Oke. 100% bebas BPA. ESG, botol Cleo Eco Green menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, produk sekali pakai, Cleo Glass, aplikasi paman surya di beberapa pabrik dan pemulihan air limbah. Ini menurutku minor lah, informasi minor, jadi nggak apa-apa, kita hanya tahu saja lah ya. Nggak tahu deh kalau Aqua dan merek lainnya apakah punya hal seperti ini, tapi mereka sudah klaim botol teringan di dunia. Mungkin karena ini juga akhirnya Cleo bisa mengambil pasar yang cukup besar ya di Indonesia. Tapi kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri kenapa distribusi penjualan Cleo bisa meningkat di pasaran. Apakah distributornya sudah mulai melihat atau gimana ya. Ini tahapan pengembangan perusahaan, kita lewatin aja. Tadi struktur pemegang saham juga kita udah lihat ya. Ini pemegang sahamnya, ada direktur utama Cleo dan lain-lain, keluarganya pada pegang sahamnya semua ya. Nah, ini pengendali utamanya nih Pak Hermanto Tanoko, sisanya keluarga-keluarganya, anak-anaknya. Cantik-cantik ya anak-anaknya. Buat teman-teman yang masih jomblo atau cowok-cowok yang masih jomblo, bolehlah dekati mereka. Tapi kalian harus menghadapi bapaknya. Bercanda. Oke, bisnis Cleo. Kita akan masuk. Oke, ini varian dari produk Cleo ya, atau produk dari Tanobel. Kita jangan sebut Cleo, Tanobel. Jadi ada yang ini, kalian bisa lihat lah ya, baik macamnya. Co-branding dengan Indomaret dan Alfamart. Oh, jadi mereka juga semacam mereka menyediakan pabrik air minum. Namun misalnya kalau ada yang ingin nempelkan brand mereka juga menyediakan hal tersebut. Salah satunya Alfamart dan Indomaret ya. Nah, ini bisnis yang bagus. Jadi tidak hanya menjual brand, tapi mereka juga menjual, mungkin sistemnya kayak Maklon kali ya. Bagus. Jadi pendapatannya ada dua, dari brand dan dari perusahaan lainnya. Nah, ini salah satu produk dari Tanobel ya, selain Cleo, Super O2. Nah, ini ada versi 1 liternya kali ya, 15 liter. Ini proses produksinya ya. Mereka kasih lihat 100% plastik murni dan bebas BPA. Oke, prosesnya kita lewatin. Pabrik dan jaringan distribusi. Ya, ini yang memegang kunci nih, distribusi. Kalau distribusinya bagus, produk Cleo akan meningkat ke depannya nanti. Jadi selama timnya Pak Hermanto Tanoko ini bisa mempererat hubungan dengan para distributor dan produknya bisa, ibaratnya marketingnya bagus, dia bisa menggeser posisi Aqua gitu. Tapi tergantung strategi mereka bagi seperti apa ya ke depannya. Ini ada pertumbuhan jaringan distribusi internal
dari 2016 sampai 2021 meningkat ya. Lihat ya distributornya, berarti distributornya suka nih sama Cleo, produk Cleo. Jadi positif lah ya. Kalau distributornya sudah menguat, mungkin dari sisi marketing biar Cleo ini bisa top of mind menggeser Aqua. Oke, kinerja keuangan kita lewatin aja, tadi kita lihat bagus ya. Kita lewatin saja, tadi kita udah lihat bagus banget. Alokasi belanja modal, nah ini dia belanja modal. Dan kuota 1 adalah untuk pembelian tanah dan bangunan. Ini belanja modal tahun 2017 sampai 2022. Berarti campur ya, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan dan lain-lain. Tidak spesifik untuk 2002. Aku nggak tahu mana yang 2017, mana yang 2022, jadi lewatin aja. Tren pertumbuhan selama 5 tahun naik terus ya, grafiknya naik. Dan masih bisa naik lagi kalau mereka berhasil memakan pasarnya Aqua ya. Environmental, social, governance, ESG, ini lewatin aja. Nah ini kedepannya bagaimana, ini yang paling penting. Pembaruan dan target terbaru. Target 2022 mentargetkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih sebesar 30% di tahun 2022. Ini mantap jiwa brosis. Mereka memasang target 30%, artinya mereka sangat optimis bahwa ada pertumbuhan yang besar ya di tahun ini. Menganggarkan belanja modal 220 miliar sebagian besar untuk membangun pabrik baru. Oke, berarti ini yang menjadi optimisme dari Tanobel ya. Karena ada pabrik baru sehingga mereka bisa memasang pertumbuhan 30% ya targetnya. Itu bagus. Ini jadi tahun ini kalian siap-siap ya, yang pegang saham Cleo siap-siap bisa terbang. Tapi nggak tahu nih dari sisi valuasi apakah posisinya sedang murah atau sedang wajar atau sedang mahal. Kalau sedang mahal sulit untuk naik lagi, tapi kalau wajar masih bisa naik 20%, 30% harga sahamnya ya. Pabrik dan ekspansi baru. Jadi ada pabrik baru ya, sedang dalam proses perluasan pabrik di Citeruk, Banjarmasin, Bojonegoro dan lain-lain. Menambah 3 pabrik baru di Balikpapan, Palangkaraya dan Palembang. Nah, ini kenapa alasan 30% ini terjadi, karena ada pabrik baru dan peluncuran produk baru. Cleo meluncurkan Cleo Glass 330 ml pada Januari 2022. Dan dalam waktu dekat Cleo juga akan meluncurkan produk Alkaline Oxygenated Water. Wah, ini produk baru nih. Ini yang bisa meningkatkan omset lagi karena ada produk baru. Pertumbuhan jangka panjang. Dalam jangka panjang Cleo menargetkan pertumbuhan superior yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan memperluas jaringan distribusinya. Waduh, ini distribusinya makin luas makin gila nih. Ini aku jamin kalau bisa makan pasar yang Aqua ini gila banget. Kalian auto kaya lah kalau pegang Cleo di saat ini atau dari tahun sebelumnya. Iya, presentasinya cukup lah ya. Ini yang menjadi hal-hal positif, ada 4 poin. Ini mereka pasang target 30% pertumbuhan penjualan dan laba bersih, ada ekspansi pabrik baru, 3 pabrik baru ya. Terus peluncuran 2 produk baru, terus mereka ada strategi pertumbuhan jangka panjang, tapi aku nggak hitung ini, hanya 3 poin ini aja yang bagus lah ya. Jadi kemungkinan untuk tahun ini akan kenaikan harga saham ya kurang lebih 20-30% ya. Kalau posisinya di harga wajar. Tapi kalau posisinya di harga yang kemahalan masih sulit, kecuali ada yang goreng sahamnya. Ya, jadi kita lihat nanti ada valuasinya di mana ya. Kita masuk ke ini rencananya bagus nih. Tahun ini sudah pasti ada kenaikan harga ya sepertinya ya. Kalau misalnya ada pertumbuhan omset dan laba bersih yang cukup signifikan. Tapi tergantung lagi posisinya lagi di mana, apakah sedang wajar atau mahal atau murah. Oke, kita akan masuk ke bagian tanya jawab. Nah, ini tanya jawabnya. Ada berapakah sumber air dan lokasi serta jumlah pabrik Cleo pada akhir tahun 2022? Secara keseluruhan Cleo memiliki sumber air di masing-masing pabrik
di mana dalam satu pabrik dapat memiliki lebih dari satu sumber air. Oke. Ini informasi yang cukup oke ya, lebih dari satu sumber air. Berapakah kapasitas maksimum pabrik dan tingkat utilisasi dari pabrik Cleo pada akhir tahun 2022? Kita akan melihat utilisasinya ya. Sedangkan utilisasi untuk sampai dengan kuartal 1 2022 sudah mencapai kurang lebih 30%. Oh, masih utilisasinya masih sisa 70%. Masih banyak yang bisa, ibaratnya masih menganggur 70% lah ya. Masih bisa ditingkatin lagi. Mohon dijabarkan pengaruh kenaikan bahan baku dan energi terhadap margin produk Cleo. Pengaruh kenaikan bahan baku dan energi terhadap margin kurang lebih sebesar 2-3%. Kecil lah, tidak begitu besar. Jadi tutup mata lah ya. Yang tadi aku lewatin karena yaitu 4 miliar liter. Kemudian sampai akhir tahun 2022 kapasitas hingga 4,3 miliar liter. Dari 2001 sampai 2002 hanya naik 0,3 miliar liter ya. Tapi lumayan lah, mendekati 9%. Cleo tengah melakukan ekspansi di 5 pabrik dan pembangunan 2 pabrik baru di 2022. Bagaimana proses masing-masing proyek tersebut, kapan akan selesai dan berapa kebutuhan investasinya? Cleo melakukan ekspansi di 5 pabrik dan terdapat 3 pabrik baru di tahun 2022. Semua pabrik tersebut Cleo targetkan akan selesai pada kuartal 4 2022. Oke. Jadi selesainya di 2022 berarti 2023 masih bisa naik. Jadi sampai 2023 ya, catat pasti dapat peningkatan omset dan laba bersih. Untuk capex secara keseluruhan sampai akhir tahun 2022 tadi udah dijelaskan ya, 222 miliar, 20 miliar di presentasi. Beberapa target penjualan dan laba bersih Cleo sampai akhir tahun ini tadi dibilang naik 30% ya. Jadi pada kuartal 1 sebesar 29% ya, kalau tercapai ya targetnya. Jadi harusnya sih tercapai ya. Bagaimana kondisi persaingan bisnis AMDK saat ini menurut Cleo? Bagaimana posisi Cleo dalam lanskap industri AMDK? Nah, ini pertanyaannya bagus. Persaingan bisnis AMDK saat ini sangat kompetitif sekali pertumbuhannya dengan situasi dan kondisi pasca COVID-19. Industri air minum dalam kemasan khususnya lokal banyak yang tutup, sedangkan hanya beberapa industri air minum yang bersifat nasional dan regional yang masih dapat bertumbuh. Bahkan sebagian industri air minum yang regional seperti di beberapa provinsi sudah mulai kurang sehat. Karena industri air minum ini susah benar. Kalau aku sempat cari tahu susah memang, karena lawannya kuat yaitu Aqua. Dan modalnya cukup tinggi, jadi kesulitan lah ya. Tapi bagusnya Cleo bisa melewati masa-masa itu. Kemudian kesempatan Cleo dalam melakukan ekspansi yang terus-menerus baik dari sisi pabrik maupun sisi distribusi, di mana jaringan distribusi akan mampu membuka jaringan-jaringan baru dengan menambah ratusan armada yang terus Cleo tambah setiap tahunnya, membuat Cleo optimis dapat terus bertumbuh ditambah dengan kondisi saat ini yang jauh membaik. Oke. Apa saja hasil dari RUPS 3 tadi? Apa saja alokasi laba tahun dan apakah ada pembagian dividen? Penetapan laba yang berakhir, penetapan tunjangan dan lain-lain. Oke. Agenda di mana laba sebesar diputuskan akan dibagikan dividen sebesar 41,9 miliar ya. Berarti mungkin kira-kira 20% lah ya. 25%. Tunggu. Iya 25%, sekitar itulah. Dari laba bersih. Ada dividennya, terus next ya. Ini soal ini ya, agenda. Tidak ada yang ini. Bagaimana siasat perusahaan menghadapi kenaikan harga bahan baku? Siasatnya, kenaikan harga baku menjadi tren global dan telah memiliki bisnis partner
reliable yang sudah bekerja sama dalam waktu yang lama, serta Cleo juga memiliki kontrak suplai yang cukup terjaga selama ini sehingga Cleo tidak mengalami kendala baik suplai material. Karena mereka kan cat Avian itu kemasannya plastik dan pasti ada kerjasama yang sudah terjalin baik sejak lama. Jadi harusnya tidak ada hal yang sulit, tidak ada ya. Jadi harga yang naik itu tidak tutup mata lah ya. Maupun mendapatkan harga yang cukup ini, ya karena ada hubungan yang baik cukup panjang, jadi ini nggak masalah. Beberapa bahan baku yang diimpor dari luar negeri membuat harus menggunakan strategi buffer karena adanya kelangkaan kontainer. Ya ini yang jadi sulit ya. Berhasil di beberapa cycle lonjakan produk saat musim lebaran dapat terpenuhi sehingga Cleo dapat mencapai kenaikan penjualan hingga 30% di kuartal 1. Cleo sudah mulai menggunakan bahan alternatif yang ramah lingkungan yaitu RPET, recycle PET ya. Cleo memiliki bisnis partner yang cukup baik yaitu Soka, di mana Cleo mengirimkan dan membantu untuk merecycle produk-produk berbahan biji plastik. 3 langkah utama yang menjadikan Cleo sebagai perusahaan yang strategik. Oke. Jadi ini salah satu strateginya Cleo ya, agar biaya yang ada bisa ditekan dari recycle. Berapa estimasi kenaikan pendapatan dari penambahan pabrik dan kanal distribusi Tanobel? Tadi dia bilang ada target 30% ya. Ya kita hitung 30% aja lah ya. Ini ada penjelasannya, kita nggak usah begitu ini. Apa alasan perusahaan melakukan ekspansi ke wilayah Provinsi Kalimantan? Apakah ada hubungannya dengan proyek ibu kota baru? Nah, ini Cleo melakukan ekspansi bukan berdasarkan proyek ibu kota baru, namun ini hanya kebetulan karena agenda ekspansi ini sudah cukup lama. Cleo rencanakan untuk melakukan ekspansi di Kalimantan Timur. Di saat ini Cleo telah memiliki 27 pabrik dengan jaringan yang berada di 9 provinsi. Di tahun depan agenda Cleo adalah memperluas jaringannya. Ini agenda dalam memperluas distribusi ya, jadi tidak ada sangkut pautnya soal ibu kota baru, karena mereka ingin memperluas pasar. Ya mereka ingin makan pasarnya Aqua ya. Upaya apa saja yang dilakukan untuk perusahaan untuk bisa menaikkan harga saham saat ini? Kalau dilihat dari kelas kompetitor ADES dengan model bisnis yang hampir sama, terdapat perbedaan harga saham yang cukup jauh. Cleo berkeyakinan bahwa dengan menguasai market yang tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di seluruh wilayah Indonesia di mana produk Cleo mudah dijangkau sehingga pertumbuhan Cleo baik dari pendapatan, penjualan hingga margin terus meningkat. Pengembangan baik distribusi maupun produksi, ya ini benar strateginya ya. Jadi nggak bisa adu sama ADES ya. Kalau Cleo aku lihat ya, Cleo lebih cocok diadu sama Aqua. Kenapa? Karena Cleo ini punya target menguasai seluruh Indonesia lah ya. Kalau seluruh Indonesia ya berarti lawannya si Aqua ini. Jadi siap-siap Aqua akan dimakan oleh Cleo. Jadi mereka sedang memperkuat distribusinya, sudah disebutkan berkali-kali soal distribusi. Jadi salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan omset dan laba bersih mereka ya mereka harus jor-joran di distribusi. Jadi barang-barang mereka harus ada di semua distributor di seluruh Indonesia. Ini pasti enak banget dan Aqua pasti ketar-ketir ya kalau mereka sudah mulai masuk ke semua distributor di Indonesia. Oke, sekian dari pertanyaan dari para investor dan media. Kita akan lihat ke ini ya, valuasi ya. Tadi kan kita lihat. Nah ini valuasinya ya. Secara PE rasio dia di angka 30 kali, industrinya hanya 25 kali. Lalu di price to booknya itu 5 kali, industrinya 11 kali. Jadi aku pikir bukan mahal, bukan murah, tapi sepertinya Cleo ini kalau menurut personal pribadiku ya, pendapat pribadiku, my personal opinion ya, itu
Cleo itu bergerak di harga yang wajar. Kita lihat ROE-nya atau return on equity-nya itu 18%. Ya di atas 10% oke lah ya. Jadi valuasinya, secara valuasi tidak begitu aku lihat kalau untuk Cleo. Malah kena back ya, bentar lagi. Kalau valuasi aku tidak begitu melihat, karena kenapa tidak begitu melihat? Ini kan angkanya wajar. Ini angkanya wajar. Karena pertumbuhannya lumayan gila. Jadi mereka juga sebut pertumbuhannya 30%. Jadi kalau misalnya perusahaan harga sahamnya ini di harga wajar, lalu pertumbuhannya gila, ini bisa jadi murah. Karena laba bersih yang meningkat ini bisa mengurangi nilai PE rasio dan nilai price to book. Kalau misalnya laba bersihnya bisa naik 30%, berarti nanti ini PE rasionya bisa turun, price to booknya bisa turun. Mungkin turunnya menjadi 4 kali, misalnya 4 kali kali ya, atau turun menjadi 3 kali. Ini PE ratio bisa turun menjadi kalau misalnya dia laba bersihnya ini 30%, berarti ini bisa jadi 20 kali. Ini contoh aja ya. Jadi kalau laba bersihnya tinggi, nilai PE rasionya bisa turun, price to booknya bisa turun. Jadi dari wajar bisa jadi murah. Jadi selama laba bersihnya tinggi, ini bisa turun. Jadi aku tidak lihat di ininya, tapi di posisi saat ini dia di wajar. Gitu. Tapi kalau lihat dari pertumbuhan, ini jadi tidak berlaku karena nanti bisa turun karena laba bersihnya cukup tinggi. Nah, ini berita tentang Cleo ya. Ini 2 hari yang lalu, rampungkan ekspansi 5 pabrik. Cleo bidik penjualan dan laba tumbuh 30% di tahun ini. Nah, ini berita yang bagus 2 hari yang lalu. Berita yang cukup bagus ya 2 hari yang lalu ya. Ada tebar dividen juga. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulannya, apakah layak diinvestasikan? Sangat layak. Untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek 1 tahun ini kemungkinan laba bersihnya sampai akhir tahun atau di omset sampai akhir tahun ini cukup baik ya. Mereka target 30%, dan di kuartal 1-nya terbukti naik 29%. Jadi apakah harga sahamnya bisa naik? Tergantung dari permintaan investor di pasar modal. Kalau misalnya labanya terbangnya cukup tinggi dan konsisten ya sesuai dengan target atau melebihi target, ini harga sahamnya bisa menjadi murah. Rasionya bisa turun ya. Kalau kita lihat yang ini, rasio ini bisa turun. Jadi harga sahamnya dijamin pasti naik ke harga wajarnya. Jadi kesimpulannya, investasi jangka pendek oke, tahan sampai akhir tahun pasti ada kenaikan. Apalagi kalau misalnya investasi jangka panjang pun aku masih optimis ya kalau lihat dari kinerja yang terus bertumbuh. Apalagi kalau mereka mau makan pasarnya Aqua. Wah, ini lebih gila lagi. Ini investasi jangka panjangnya ini udah pasti bagus banget. Jadi investasi jangka pendek, investasi jangka panjang ini bagus banget ya. Dan laporan keuangannya juga positif. Jadi apakah layak investasi? Ini salah satu saham yang layak diinvestasikan. Masuk sekarang bisa banget. Jadi kalau mau hold jangka pendek bisa, mau hold jangka panjang juga bisa. Hold jangka panjangnya berapa lama? Ini bisa mungkin di atas 5 tahun kali ya. Kita lihat 5 tahun ke depan ini masih bisa bertumbuh 20% atau tidak. Kalau selama 5 tahun ke depan masih bisa tumbuh 20% omset, dari sisi omset dan laba bersih, ini perusahaan bener-bener gila ya. Berarti bagus lah perusahaannya. Dan ini juga dikendalikan oleh pengendali Pak Hermanto Tanoko dan keluarga, dan mereka mempunyai nama baik di dunia bisnis. Jadi di bawah naungan Tancorp ya. Tancorp ini harusnya menjadi bisnis yang besar di kedepannya nanti.
Oke deh, sekian ya penjelasan tentang analisa tentang saham Cleo atau nama perusahaannya Tanobel, brand perusahaannya Tanobel, lalu nama PT-nya itu tadi aku suka lupa. Nama PT-nya PT Sariguna Prima Tirta. Mungkin kalau ada koreksi, ada informasi yang salah, kalian bisa koreksi, ditulis aja di kolom komentar. Kalau ada informasi yang kurang, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau ada saham baru yang ingin kalian aku bantu analisa, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.